Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Shadaqallahul azim. Segenap pimpinan cabang, pimpinan ranting, ibu-ibu jamaah Aisyah ingkang kula hormati, bersyukur kepada Allah saat ini kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan di dalamnya semua amal soleh yang kita kerjakan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Hadid ayat 16 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, belum tibakah waktunya bagi orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ibu jamaah yang dirahmati Allah, asbabun nuzul dari surat Al-Hadid ayat 16 ini, Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Mushannaf meriwayatkan dari Abu Aziz bin Abi Rawat bahwa suatu ketika para sahabat Nabi terlihat agak hanyut dalam senda gurau dan hal-hal yang menimbulkan tawa. Setelah itu turunlah ayat ini. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqattil bin Yahyan yang berkata, suatu ketika para sahabat Nabi terlihat sedikit hanyut dalam gurauan dan tertawaan, Allah lalu menurunkan ayat, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Suddi dari Al-Qasim yang berkata, suatu ketika para sahabat terlihat sedikit jenuh dan bosan. Mereka lantas berkata, wahai Rasulullah, sampaikanlah sesuatu kepada kami. Allah lalu menurunkan ayat, kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang baik, yang paling baik, yaitu kisah Yusuf alaihissalam. Di dalam surat Yusuf yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sulika kemarin gitu, tentang kisah Nabi Yusuf yang menjaga hatinya meskipun nafsunya diliputi kegalauan atas godaan Siti Zulaiha. Hati orang-orang yang beriman itu senantiasa mampu meredam nafsunya apabila nafsu itu mengarah kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa saat kemudian mereka kembali terlihat dalam kondisi jenuh. Mereka lantas berkata lagi, wahai Rasulullah, sampaikanlah sesuatu pada kami. Allah lalu menurunkan ayat, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah. Ibnu Mubarak meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud, Sufyan menceritakan kepada kami dari Al-Am'asi yang berkata, setelah para sahabat tinggal beberapa lama di Madinah dan mereka mulai mendapatkan penghidupan yang mulai sejahtera setelah sebelumnya hidup mereka susah dan miskin, mereka pun mulai kendur semangatnya dalam melaksanakan beberapa amalan yang sebelumnya secara rutin mereka laksanakan. Setelah itu turunlah ayat, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat
Allah Subhanahu wa taala. Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Hadid ayat 16 ini adalah merupakan teguran khusus Allah dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Jangan berlebihan di dalam bergurau. Jangan berlebihan di dalam tertawa, baik dalam suara ataupun durasinya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah tertawa berlebihan, karena sering tertawa akan bisa mematikan hati. Rasulullah bersabda, tanda lalai dan kejahilan orang-orang yang tertawa terbahak-bahak, bergurau yang berlebihan, itu adalah tanda kelalaian hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi tanda kejahilan bagi seseorang, membuat seseorang melupakan persiapan menuju akhirat. Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam hal apapun Islam membimbing kita semua seperti perilaku-perilaku yang kita lakukan, sehingga ketika kita menjalankan bimbingan dan panduan Allah Subhanahu wa taala itu, kita benar-benar menjadi manusia yang mempunyai harkat dan martabat serta derajat yang tinggi. Yang ketiga, orang yang suka berlebihan di dalam tertawa, orang yang suka berlebihan di dalam bercandaan, itu sanggup menghilangkan harga dirinya, kewibawaannya di hadapan manusia. Seorang yang gagah, yang ganteng, yang cantik, yang dia itu sering sekali membuat kebaikan, dan dia adalah ahli ngaji, orangnya baik, suka memberikan nasihat kebaikan, akan tetapi di dalam karakter kebiasaannya dia suka tertawa yang berlebihan, terbahak-bahak, sehingga bukan hanya giginya yang tampak, tapi sampai lidah dalamnya pun tampak. Itu akan menghancurkan harga dirinya, kata Rasulullah. Wibawanya kurang, dan itu dianggap cacat sebagai orang yang beriman. Yang keempat, orang yang suka tertawa berlebihan, orang yang suka bersenda gurau yang berlebihan, menjadikan hatinya itu keras dan sulit sekali menerima nasihat dan hidayah. Mengikuti kajian Yamono Yamini puluhan tahun di dalam satu gerakan, akan tetapi karena satu karakter, yaitu suka tertawa dan bergurau yang berlebihan, nek bahasa kene ku suka pencilaan, itu akan menjadikan kewibawaan dan harga dirinya itu hancur ataupun hilang, sehingga sulit sekali orang-orang yang mempunyai karakter suka tertawa terbahak-bahak, berbicaranya sangat keras seperti berbicara dengan orang tuli, berguraunya sangat berlebihan durasi ataupun kalimat-kalimatnya. Maka di dalam hadis Rasulullah ini, itu bisa menyebabkan hatinya itu menjadi keras dan sulit sekali menerima nasihat dan hidayah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati oleh Allah, adab Rasulullah di dalam tertawa adalah dikabarkan beliau lebih sering tersenyum. Tersenyum itu bisa menjadikan sehat, karena ketika kita tersenyumnya ya tidak berlebihan, tersenyumnya pun tidak dengan bibir miring, tersenyum seimbang antara bibir kanan dan bibir kiri. Maka tersenyum yang seperti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah itulah tersenyum yang akan mengeluarkan dopamin, yang akan mengeluarkan hormon bahagia. Dan adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika tersenyum, dia tidak terbahak-bahak sampai terlihat lidahnya. Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dari penjelasan ayat 16 ini, bahwa ada aturan Ibu. Di dalam kita tertawa pun ada aturan, di dalam kita berkata-kata pun ada aturan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Hadis Rasulullah salah satunya adalah, tidaklah seorang itu dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir jika saudaranya atau tetangganya tidak terbebaskan dari gangguan lisannya ataupun gangguan tangannya. Ibu, dari penjelasan ayat ini, marilah kita bimbing diri kita semua, wabil khusus diri saya sendiri, untuk jangan berlebihan di dalam tertawa, baik durasi ataupun suaranya. Janganlah bergurau yang berlebihan, istilah bahasanya pencilaan, sehingga dengan sesuatu yang berlebihan itu menjadikan harga diri kita sebagai manusia akan menjadi rendah di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan hidayah dari bacaan surat Al-Hadid ayat 16 ini, sehingga dari hidayah Allah ini menjadikan harga dan martabat diri kita manusia ini menjadi manusia-manusia yang benar-benar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai nilai yang tinggi di hadapan Allah dan mempunyai nilai tinggi di hadapan manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.